Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kepada kita nikmatnya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat waktu untuk kita beramal di dunia ini, dan juga nikmat hidayah atau taufik, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita dan dijadikan kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah taala. Kita masih membahas Al-Faslur Rabi', bab yang keempat, judulnya Ar-Rad ala munkiri al-ihtijaji bisunnatin nabawiyah wa ta'inina fiha. Bantahan kepada orang-orang yang mengingkari berhujjah, berdalil dengan sunnah Nabi, dan orang-orang yang mencela sunnah Nabi SAW. Ya, bab ini penting untuk kita pahami karena muncul di zaman sekarang orang-orang yang menolak berhujjah, berdalil dengan sunnah, entah secara keseluruhan ataupun yang paling populernya menolak hadis ahad. Yang menolak hadis ahad, karena inti dari bab ini hanya dua saja, yaitu bantahan kepada orang-orang yang menolak berdalil dengan sunnah. Ya, karena mereka mencukupkan berdalil dengan kitabullah, dengan Al-Quran, atau berdalil dengan sunnah kalau ada ayatnya dalam Al-Quran. Tapi kalau nggak ada ayatnya dalam Al-Quran, maka mereka nggak mau pakai hadis, pakai sunnah. Maka nanti akan ada bantahannya dari para ulama. Kemudian juga yang suka menolak hadis ahad dan hanya mau mengambil hadis yang apa? Lawannya ahad, mutawatir. Ya, harus yang mutawatir katanya. Kalau akidah itu harus yang mutawatir, nggak boleh hadis ahad. Tapi mereka ini mencela-mencela, nggak mau hadis ahad kalau dalam masalah akidah. Tapi ternyata hadis-hadis yang bahkan tidak ada asalnya sama sekali diembat juga sama mereka. Ya, seperti hadis tentang Nur Muhammad. Ya, tidak ada hadis sahih satupun yang berbicara tentang Nur Muhammad, bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari Nur Muhammad. Ya, kata mereka, Allah sampai berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya, seandainya bukan karena wahai Muhammad, seandainya bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan
ya bintang-bintang, atau tidak akan menciptakan alam semesta ini. Sehingga semua alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad. Semua makhluk berasal dari Nur Muhammad, dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Nur Muhammad. Sehingga semuanya berasal dari Nur Muhammad. Tidak ada satupun hadis sahih yang berbicara tentang ini, tapi dijadikan pegangan sama mereka, dijadikan akidah sama mereka. Ya, tapi kalau hadis ahad nggak mau mereka, nggak mau. Ya, nanti akan ada penjelasan dari beliau. Kita masih di awal-awal bab ini, dan ini merupakan bab yang terakhir. Ya, ini merupakan bab yang terakhir dari kitab ini. Sampai pada halaman 247, beliau membahas tentang masdar atau masadir at-talaqi inda ahli sunnati wal jamaah. Ya, sumber-sumber talaqi. Ya, talaqi artinya menerima agama. Ya, kita ini menerima agama ini sumbernya dari mana? Ya, dari bagi ahli sunnah wal jamaah. Ya, bagi ahli sunnah itu menerima agama itu dari mana? Kata beliau, tanqasimu masadirut talaqi inda ahli sunnati ila qismain. Sumber talaqi di sisi ahli sunnah wal jamaah itu terbagi menjadi dua. Al-awwal masadir ra'isa. Yang pertama sumber primer. Ya, kita mengambil agama ini sumbernya itu secara primer, yaitu wahiyal kitab was sunnah wal ijma'. Ini sumber primernya Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan ijma'. Ijma' di sini maksudnya ijma'nya siapa? Para sahabat. Ya, bukan ijma'. Ya, pokoknya sekelompok orang yang sudah bersepakat berarti itu jadi hujjah. Enggak. Apa yang dimaksud ijma' para sahabat. Adapun individu-individu sahabat, maka itu kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Ya, jadi ada penjelasan tentang fahmus salaf hujjah. Pemahaman para salaf, yakni para sahabat, itu hujjah. Maksudnya adalah apa yang disepakati oleh para salaf, bukan individu-individunya. Dan itu sumber primer. Yang kedua, masadir tsanawiyah, yaitu sumber sekunder. Wahiyal aqlu wal fitratu as-salimah. Ya, sumber sekunder yakni bukan sumber utama, alias ini hanya mendukung saja, yaitu akal, ya, dan juga fitrah. Ya, akal yang masih waras dan fitrah yang masih sehat. Nah, nanti akan ada penjelasan dari beliau. Amal masadirur ra'isa fal kitabu was sunnah. Adapun tadi yang kita katakan sumber primer dalam mengambil agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah maksudnya yang sahihah, ya, hadis-hadis yang sahih, baik itu mutawatir ataupun apa? Ahad. Aslan muttafaqun alaihi ma inda sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu adalah dua dasar atau dua pondasi yang disepakati bahkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Faqad thabata indahum bil barahin al-qat'iyyah wal ayat al-bayyinah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa'a bil huda wa dinil haq. Dan telah ditetapkan dengan bukti-bukti yang pasti dan dengan ayat-ayat yang terang benderang yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW itu datang kepada umat manusia membawa huda, membawa petunjuk, dan membawa agama yang hak. Wa anna al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dan para sahabat juga sepakat bahwasanya Al-Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang paling lurus, jalan yang paling hak. Ini diambil dari ayat dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, yang paling benar. Wa ya'taqiduna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ya para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka semua berkeyakinan, meyakini bahwa sejujur-jujurnya ucapan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, asdaq artinya yang paling jujur ucapannya. Artinya jujur ucapan sesuai dengan realita. Ya, maka semua yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu jujur. Artinya realitanya memang demikian, faktanya memang demikian. Wa man asdaqu minallahi haditsa, kata Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Dalam dua ayat di dalam surat An-Nisa, siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Demikian juga sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada petunjuk dari Nabi, kemudian ada petunjuk lain dari selain Nabi, maka seorang muslim harus mengikuti petunjuk Nabi. Karena kita meyakini sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik arahan adalah arahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh yang sering kita dapati di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk arahan cara bagaimana umat Islam ketika mendapati pemimpinnya itu berbuat zalim atau pemimpinnya itu keliru, pemimpinnya itu salah. Ya, Nabi SAW sudah memberikan petunjuk bagaimana cara menasehati, menegur pemimpin itu apabila pemimpinnya salah atau keliru. Nabi mengatakan man arada, dalam riwayat Imam Ahmad dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Nabi mengatakan man arada ayyan sahali di sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin dengan sebuah nasihat, maka jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah digandeng tangannya pemimpin itu. Wa yakhlu bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak. Ya, kalau pemimpin menerima nasihat itu yang diharapkan. Wa illa kana qad addal ladzi alaihi. Namun kalau tidak diterima, maka sudah cukup. Dia hanya sebatas menunaikan tugasnya, menasehati, bukan memaksa. Ya, ini caranya siapa? Rasul. Itu arahan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada cara dari Barat, dari orang-orang kafir. Apabila pemimpin itu salah, keliru, nggak benar, nggak becus dalam kepemimpinannya, banyak menyengsarakan rakyat, banyak melakukan penyelewengan. Maka gimana solusinya orang-orang kafir ini? Didemo. Ya, didemo atau dicaci maki, dijelek-jelekkan, disindir-sindir. Ya, itu caranya orang kafir. Antum mau bilang itu caranya orang Islam? Mana dalilnya? Itu caranya orang kafir. Nah, maka ketika umat Islam dihadapkan dengan fenomena seperti itu, adanya pemimpin yang katanya zalim atau enggak benar, salah, keliru dalam kepemimpinannya, yang diikuti petunjuknya siapa? Petunjuknya orang kafir. Enggak yang kebanyakan orang ini loh. Petunjuknya orang kafir yang diikuti. Kenapa? Karena kata mereka ini yang lebih bisa untuk membawa kemaslahatan katanya. Kalau pakai caranya Rasul kata mereka nggak efisien. La haula wala quwata illa billah. Nggak efisien. Ya gimana pakai caranya Rasul? Ya kita datang kepada pemimpin. Kita saja nggak mungkin ketemu sama pemimpin. Kan gitu kan? Kita ini rakyat kecil, bagaimana kita bisa menggandeng tangan pemimpin? Oh, wis dicekel ambil pas pampres. Katanya gitu. Nggak mungkin kita bisa menasihati pemimpin. Maka kalau gitu, firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kau nggak mampu menasihati pemimpin, nggak bisa kau langsung datang kepada pemimpin, ya sudah berarti gugur kewajiban sudah. Kok maksa gitu, cari jalan pintas gitu? Enggak. Ya, kalau kau memang nggak memiliki kapasitas di situ, kau tidak mampu untuk melakukannya, tertutup jalan untuk kau bisa menasihati pemimpin sesuai dengan caranya Rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah gugur kewajiban. Ya, sebagian mereka mengatakan percuma pemimpin kalau dinasihati secara empat mata kayak caranya Rasul, gak kira direken. Ya nggak bakalan digubris sama pemimpin. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terus gimana solusinya? Ya sudah, kita ikuti cara yang dibawa sama orang-orang Barat itu. Yaitu kita kumpulkan massa, kemudian kita digeruduk.
Ya, kita geruduk istana, kemudian kita ancam pemimpinnya supaya mau menuruti kemauan-kemauan kita atau tuntutan-tuntutan kita. Ya, ini bukan nafasnya orang-orang yang mengagungkan sunnah. Kalau dia mengagungkan sunnah, namanya saja ahlus sunnah. Itu orang-orang yang berpegang dengan sunnah, bukan berpegang dengan caranya orang-orang kafir. Pasti yang diikuti adalah petunjuknya Nabi SAW. Makanya di antara faedah kita mendengarkan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Setiap kajian, setiap khutbah kita bawakan itu karena ada kalimat apa di antaranya? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad SAW. Terus kita tekankan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Itu bukan cuma jargon yang cuma dihafal, enggak, dipraktekkan. Ya. Ini hati-hati, ada reuni-reuni apa lagi. Alhamdulillah. Ya, nggak usah Ahlus Sunnah ikut-ikutan hal-hal demikian. Itu bukan jalannya as-salaf. Dan kembali kata beliau, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Wala yujad fi kalami ahadin minas salaf mu'aridatul Quran was sunnah bi'aqlin au ra'yin au dzauqin au wajdin au mukasyafatin. Kata beliau, tidak didapati dari ucapan seorang pun ya dari kalangan para salaf, entah itu sahabat atau tabi'in, tidak ada ucapan mereka ini yang menentang Al-Quran atau menentang sunnah dengan akal mereka atau dengan ro'yu, ya dengan ro'yu, dengan logika mereka, ya dengan pendapat mereka, atau dengan dzauq. Ini yang kemarin viral. Apa itu dzauq? Dengan perasaan. Ya, berapa waktu lalu viral seorang dai ahlil bid'ah, dai penyesat umat di negeri kita mengatakan bahwasanya saya menolak hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi giginya copot ketika perang Uhud. Hadisnya sahih diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu kasurat rubaiyatuhu. Ya, gigi gerahamnya itu patah. Ya, kena hantaman ketika perang Uhud. Ya, kata sang dai ini, saya menolak hadis ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan dzauq, dengan perasaan. Ya, gimana perasaan kita? Masa Nabi giginya copot katanya. Ya, ini kalau Anda ingat yang pernah kita bawakan kemarin, kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, orang yang menolak hadis demi untuk mengedepankan dzauq, perasaan, orang ini seperti apa kata Imam Az-Zahabi? Mungkin berapa pertemuan yang lalu kita bawakan ucapan Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Kayaknya perlu dibawakan ulang. Ya. Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala juz yang keempat halaman 472. Beliau mengatakan, wa idza ra'aital mutakallim al mubtadi' yaqul da'na minal kitab wal ahaditsal ahad. Apabila kau melihat ada seorang ahli bid'ah yang sedang berbicara, kemudian dia mengatakan, tinggalkan bagi kami Al-Quran dan hadis ahad. Tinggalkan itu. Ya, wahatil aql. Bawakan kepada kami logika-logika akal. Kalau kau mendapati ada orang ngomong seperti itu, fa'lam annahu Abu Jahal. Ketahuilah dia itu adalah Abu Jahal. Wa idza ra'aitas salikat tauhidi. Tapi kalau kau mendapati ada orang yang salik. Salik ini istilahnya orang sufi yang menempuh jalan. Ya, menempuh tarekat. Apabila kau mendapati ada orang sufi, dan yang dai sesat yang kita maksud tadi itu memang dia berpemahaman sufi tasawuf. Tarekat-tarekat gitu. Apabila kau mendapati ada orang sufi yang mengatakan da'na minan naqli wa minal aql, ya tinggalkan Al-Quran dan Sunnah dan tinggalkan pendapat-pendapat akal, wahatiz dzauq, bawakan kepada kami perasaan-perasaan dzauq. Ya, gak usah pakai Al-Quran dan Sunnah, tapi pakai perasaan, kata dia. Kalau antum mendapati ada orang ngomong seperti itu, perasaan yang dijadikan
pegangan sama dia, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mengedepankan perasaan, fa'lam annahu iblis. Ketahuilah dia itu iblis. Ini bukan ucapan anak ini. Nanti kalau anak yang bilang, wah ini nggak ada akhlaknya, ya nggak ada hikmahnya kalau berdakwah, ucapannya kotor. Enggak, ini ucapan Imam Az-Zahabi. Ya, ketika mengomentari ucapan Imam Abu Kilabah. Ya, fa'lam annahu iblis qad dhahara bi surati bashar. Ketahuilah dia itu iblis yang menampakkan diri dengan wujud manusia. Kata dia. Au qad halla fihi, atau dia manusia tapi kelebon iblis. Ya, iblis bersatu dengan dia. Dan memang sang dai ini yang tadi kita singgung, ya bisa kita katakan dia ini entah dia iblis atau kemasukan iblis. Karena naudzubillah, pendapat-pendapat, ucapan-ucapannya itu ya kekufuran. Ya, bahkan yang paling kufur itu pernah dia mengatakan dalam potongan videonya itu, wawancara, dia mengatakan bahwa orang Nasrani apabila dia meyakini Yesus yang disembah itu adalah Allah, maka dia orang yang bertauhid, katanya. Ya, dia mengatakan demikian. Nah, percaya nanti habis kajian tak betul. Ya, ketahuilah dia itu tidak bawa HP ya. Tapi nanti antum ada HP cari aja. Ya, dia itu bertauhid. Kalau ada orang Nasrani yang meyakini bahwa Yesus salib yang dia lihat itu adalah Allah, ya maka dia selamat, dia bertauhid, muwahhid katanya. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Nabi Isa, ya maka orang seperti ini baru dia ini bukan orang yang bertauhid. Ya, hisabnya nanti akan berat di akhirat katanya. Naudzubillah. Nah, ini mengeluarkan statement lagi yang ngawur. Dia menolak sunnah karena bertentangan dengan dzauq. Ya, fa in jabunta minhu fahrub. Lanjut kata Al-Imam Az-Zahabi, apabila kau takut terhadapnya, takut menghadapinya, fahrub, maka lari, kaburlah, pergilah. Jangan dekat-dekat sama orang seperti ini, nanti kena syubhat. Kaburlah. Wa illa fasra'hu, tapi kalau kau nggak takut sama dia, kau berani menghadapinya, fasra'hu. Ya, maka apa istilahnya? Ya, dijatuhkan dia. Ya, dijatuhkan dia. Wabruk ala sadrihi, kemudian tindih dadanya. Ya, dikongkon nibokno, terus tindih dadanya. Ini bukan ucapan anak ya. Waqra alaihi ayatal kursi. Kemudian bacakan kepada dia kalau sudah ngeblak, kemudian ditindih dadanya, bacakan ayat kursi kepadanya, wahnukhu, sambil dicekik. Ini ucapan Imam Az-Zahabi. Nah. Baik, maka kembali ke pembahasan kita. Bahasanya tidak ada di antara para sahabat yang menolak hadis dengan dzauq. Ya, dengan perasaan, au wajdin, ya sama dengan perasaan. Au mukasyafah, menolak hadis dengan mukasyafah. Ya, dia disingkap. Ya, ada yang disingkap. Ini istilah-istilahnya orang-orang sufi ini, lewat mukasyafah. Dari mana kau mendapatkan ini, ucapan ini? Oh ya, dari mukasyafah, disingkap kepada saya. Tapi hadis nggak ngomong gitu. Oh, enggak tahu, pokoknya anak dikasih mukasyafah, dikasih kasyaf. Tidak ada sahabat yang demikian. Mereka semuanya mendahulukan qala Allah dan qala Rasul. Wal aslu tsalits alladhi ya'tamidu alaihi fil ilmi wad din al ijma'. Adapun yang ketiga, sumber primer Ahlus Sunnah dalam talaqi mengambil agama adalah ijma', kesepakatan. Wal ijma' alladhi yandhabitu huwa ma kana alaihi salafus salih. Nah, yang dimaksud ijma' adalah apa-apa yang para salaf berada di atasnya. Para salaf. Nah, dikatakan para salaf karena bukan pendapat individu-individu dari para sahabat, tidak. Ya, terkadang individu-individu para sahabat bisa nggak mereka ini punya pendapat yang salah? Bisa. Ya, seperti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, berpendapat untuk tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah dan memilih untuk keluar, pergi meninggalkan kota Mekah dan menuju ke Irak.
Ya, karena di sana dia akan dibaiat menjadi pemimpin. Pendapatnya ini ditentang oleh mayoritas para sahabat ketika itu. Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ya, bahkan sempat untuk ditarik ya agar tidak jadi keluar. Wal ijma' kata beliau. Idh ba'dahum kathural ikhtilaf wa antashara fil ummah. Generasi setelah sahabat itu lebih banyak perselisihannya daripada para sahabat. Para sahabat ini banyak ijma'nya. Ada perselisihan-perselisihan, tapi itu perselisihan-perselisihan yang sifatnya itu adalah ijtihad dari para sahabat. Ya, adapun generasi setelah para sahabat, maka perselisihannya itu bukan perselisihan ijtihad, tapi perselisihan yang memang berangkat dari kesesatan dan penyimpangan. Ya, maka itu perselisihan yang tidak bisa ditolerir. Ya, tidak bisa ditoleransi. Fa ahlus sunnah ya'tamiduna ala hadhil masadir wa yattabi'unaha. Maka ahlus sunnah berpegang, bersandar dengan sumber-sumber yang kita sebutkan tadi, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', dan mengikutinya. Wa yazinuna biha jami'a ma alaihin nas min aqwalin wa a'malin batinatin wa zahiratin mimma lahu ta'alluq biddin. Kemudian jadilah ahlu sunnah karena berpegang dengan sumber tadi Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', maka mereka menjadikan tiga ini sebagai timbangan dalam menimbang manusia yang ada sekarang ini. Bagaimana ucapan mereka, perbuatan mereka ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan ijma'nya para as-salaf. Ya. Ucapan-ucapan siapapun yang berucap yang berkaitan dengan agama, timbangannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Maka kita menimbang, mungkin ada seorang da'i yang berucap dengan suatu ucapan. Kita menimbang ucapan da'i tersebut hak atau batil dengan apa timbangannya? Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Bukan ditimbang dengan hawa nafsu. Oh, aku gak cocok ambil fulan ini. Ya, apa? Iya, dia itu gini dan belum. Sesuai nggak dengan kitabullah dan sunnah? Sesuai nggak dengan pemahaman para salaf? Apa timbanganmu? Kok kau mengatakan kau nggak suka? Kau mengatakan bahwa ucapan fulan ini ucapan yang batil, perbuatan fulan ini perbuatan yang batil. Apa yang kau jadikan sebagai barometer? Yang dijadikan barometer ternyata hawa nafsunya. Yang dijadikan barometer adalah apa kata orang. Ya, iya, jari ini wong gak bener ini. Loh, kok jari ini wong. Nimbang sesuatu bukan apa kata orang. Ya, bukan apa keumuman orang. Ya, tapi barometer sesuatu adalah dengan kitabullah dan sunnah. Ketika kita mengatakan bahwa da'i ini, ustadz ini, kelompok ini, firqah ini, itu di atas kebenaran, ya, itu di atas al-haq, maka timbangannya bukan perasaan, bukan hawa nafsu, tapi timbangannya adalah kitabullah, sunnah, dengan apa yang disepakati oleh para salafus soleh. Nah, amal masadiru tsanawiyah, adapun sumber talaki yang sekunder, fa awwaluha al-aql. Ya, maka yang pertama sumber sekunder ini adalah akal. Ingat ya, akal ini tidak dijadikan sumber primer, tapi dijadikan sumber sekunder alias pendukung saja. Kalau ahli bid'ah dijadikan sumber apa akal ini? Primer. Ya. Adapun ahlu sunnah tidak. Wal muradu bihi al-gharizah al-mudrikatu fil insani allati biha ya'lam wa hiya fihi ka quwwatil basari fil ain. Yang dimaksud dengan akal di sini adalah yaitu naluri atau insting, ya, atau kecerdasan seseorang, kemampuan seseorang untuk berpikir. Ya. Yang dengan naluri, insting dan kecerdasan berpikir itulah dia bisa mengetahui sesuatu. Ya, dia bisa mengetahui sesuatu. Kayak anak yang sudah tamyiz itu loh. Anak yang sudah tamyiz itu sudah muncul akalnya, dia sudah mulai bisa berpikir. Sudah mulai muncul pikirannya. Ya, wis iso mulai mikir. Ini sebagaimana kekuatan mata dalam memandang sesuatu. Ya, kekuatan mata dalam memandang sesuatu. Demikian juga akal itu memiliki naluri, memiliki insting, memiliki kecerdasan.
Ya, wadzauq fil lisan, atau lidah ini bisa merasa. Wahiyya manatut taklif. Nah, akal inilah yang dijadikan tolak ukur taklif. Ya, tolak ukur taklif. Apa taklif? Beban syariat. Ya, beban syariat. Seseorang itu dikatakan sudah terbebani dengan syariat Islam, itu salah satunya dengan apa? Dengan akal. Ya, tanpa ada akal maka dia tidak terbebani dengan syariat. Artinya dia tidak diwajibkan dengan hukum-hukum syariat. Ya, tanpa adanya akal ini. Wa biha yatamayyazul insan anil hayawan, dan dengan akal inilah seorang manusia terbedakan dengan hewan. Ya, maka di sini antum nampak sekali bahwa Ahlus Sunnah itu pertengahan dalam masalah akal. Tidak sebagaimana ahli bid'ah yang terlalu berlebihan mengagungkan akal sehingga lebih mengedepankan akal daripada dalil. Tidak juga seperti kaum yang menanggalkan akalnya. Ya, terus gak usah pakai akal, enggak. Ahlus Sunnah menempatkan akal pada tempatnya. Akal digunakan untuk memahami, ya, bukan digunakan untuk menjustifikasi dalil atau mengotak-ngotak dalil, tidak. Kemudian kata beliau, wal aqlus sahih yuwafiqu ma ja'at bihin nusus. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Akal yang masih sehat itu pasti cocok dengan dalil-dalil syar'i. Pasti akal yang sehat itu bisa menerima dalil-dalil syar'i. Sedangkan akal yang sudah rusak, maka diberikan dalil-dalil syar'i akan menolak akal ini. Karena akalnya sudah rusak. Bukan dalilnya yang gak enak, bukan dalilnya yang rusak, tapi akalnya yang sudah rusak. Makanya ditolak sama dia. Nah, sama tadi, makanya beliau menggabungkan dengan lidah sebagai perasa. Orang yang lidahnya sehat, ya, dikasih makanan enak, maka diterima nggak sama lidah? Diterima. Ya, ketika lidah merasakan enak, ya, enak. Ya. Tapi kalau sudah sakit, ya memang orangnya sakit. Dikasih makanan seenak apapun, diterima atau ditolak? Ditolak. Wong loro kok. Iya, dikasih makanan yang enak, nasi biryani, sego mandi, kapsa. Ya kan, makanan yang mewah sekalipun masuk ke lidahnya akan dimuntahkan sama dia. Kenapa? Loro. Ya, maka demikian juga akal. Ketika diberikan informasi yang paling akurat, informasi yang paling hak itu dari siapa? Allah dan Rasulnya. Informasi yang paling hak dari Allah dan Rasulnya, sebaik-baik informasi. Makanya tadi disebut fa in asdaqul kalam kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Akal diberikan firman Allah, ditolak sama dia. Bukan masuk akal. Enggak mungkin, mustahil. Ya. Ini berarti apa akal wisan? Loro wisan. Wis cacat. Nek katanya tukang servis, LCD-ne kena wisan. Iya. Wis kena iki LCD-ne. Ya, anune biaya reparasinya mahal. Ya, atau matot, ya, mati total ini akalnya ini sudah. Kata beliau, akal yang waras pasti cocok sama Al-Quran dan Sunnah, diterima. Ya. Wa yumkin an yastadilla bihi ala ba'di umuriddin wa masailihi. Ya, wa yumakin an yastadilla bihi ala ba'di umuriddin wa masailihi. Dan akal yang sehat, ya, akal yang sehat itu bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan sebagian perkara-perkara agama. Ya, jadi akal itu memang bisa untuk menetapkan perkara-perkara agama. Seperti kawujudillah. Seperti akal menetapkan bahwa Allah itu ada. Maksudnya, meskipun tidak ada dalil, ya, meskipun seandainya ya tidak ada dalil, kita hanya memiliki akal, maka akal ini sudah memiliki settingan default dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakan seorang tinggal di hutan, dia tidak mendapatkan informasi dari Al-Quran dan Sunnah, maka secara asal akalnya ini sudah bisa untuk menetapkan bahwasanya ada namanya Tuhan dan ada Allah Subhanahu wa taala itu.
Itu sudah fitrah manusia. Ya. Wa tauhiduhu wa uluhu ala khalqihi. Demikian juga akal juga pasti akan menetapkan bahwa Tuhan itu satu. Ya kan sekarang orang nggak punya Al-Quran dan Sunnah. Dia hanya mengandalkan akal, tinggal di hutan itu tadi. Pasti dia akan berpikir, alam semesta ini yang begitu indah, yang begitu luar biasa ini, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengatur. Itu akal yang muter itu, yang berpikir seperti itu. Dan pengaturnya nggak mungkin dua. Ya, karena kalau dua, gegeran. Tabrakan. Yang satu maunya hujan, yang satu nggak mau hujan misalnya. Gegeran. Ya, maka pasti akal akan mengatakan satu saja ini yang mengatur ini. Ya, dia yang paling berkuasa. Ya. Makanya di antara fitrah manusia yang masih ada pada agama-agama yang musyrik sekalipun, kata para ulama, di mana mereka ini fitrahnya pasti hanya satu Tuhan yang paling besar di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Ya, contoh kita dapati mungkin agama penyembah berhala ya. Kayak misalnya orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu ini kan ya Hindu, Buddha atau apalah. Mereka kan Tuhannya banyak. Dewa-dewanya itu loh. Pasti di antara Tuhan-Tuhan yang banyak itu ada satu yang paling besar. Pasti ada satu dok yang paling besar ini. Yang paling kuat. Apa itu apa? Siwa, Wisnu, Brahma. Nah yang paling kuat yang mana? Nah? Ada satu yang paling besarnya itu. Yang paling kuatnya itu. Kayaknya Brahma itu. Ya, satu yang paling. Kenapa kok satu? Ya kan tadi enak-enak sudah tiga banyak Tuhannya. Kenapa kok dipilih satu? Karena itulah fitrah manusia. Masih ada fitrah yang ada pada mereka, di mana nggak mungkin yang paling kuat itu dua atau tiga. Pasti satu itu yang paling kuat itu. Ya pasti satu. Semua agama. Ya semua agama pasti ada seperti itu. Nah, maka itu dari akal. Lakin la yudriku tafsila hadhil masail mimma jaa bihil wahyu bibayaniha. Namun akal cuman bisa mengarahkan. Kayak tadi orang yang di hutan tadi mikir, pasti ada Tuhan ini. Ya pasti ada yang menciptakan kita ini. Gak mungkin kita ada dengan sendirinya. Dia cuman sampai situ tok akal itu. Tapi rincian Tuhan itu tadi bagaimana? Ya kan sifat-sifatnya bagaimana? Terus kita ini kewajibannya apa kepada Tuhan? Tuhan ini menciptakan kita, tugas kita untuk apa? Nah ini kita nggak tahu kecuali harus dengan apa? Dalil. Kecuali harus dengan wahyu. Nggak bisa hanya dengan mengandalkan akal. Tapi kalau mengarahkan, hanya sebatas mengarahkan bahwasanya ada pencipta alam semesta ini. Dan itu satu tok jumlahnya. Maka nggak pakai dalil, akal sudah menunjukkan apa tidak? Akal sudah menunjukkan. Ya. Demikian juga dengan ketinggian Allah. Ya, ketinggian Allah itu kata para ulama ditetapkan dengan dalil dan juga ditetapkan dengan akal. Ya, ditetapkan dengan akal. Karena akal kita pasti mengarah bahwasanya namanya Tuhan itu di atas. Ya, itu akal manusia semuanya memang seperti itu, kecuali yang memang sudah rusak. Ya sudah dirusak sama filsafat, ya sama ilmu kalam. Tapi itu pun juga fitrahnya dia nggak bisa nolak kalau Allah di atas. Punya kita dapati itu ada dai-dai yang menolak ketinggian Allah di atas, menolak Allah di atas. Ya bahkan berkali-kali berapi-api kalau menolak Allah di atas. Nah, nanti kalau Allah di atas katanya seperti lampu. Nanti Allah seperti lampu di atas. Ya, karena atas itu kalau Allah di atas berarti Allah lebih kecil daripada yang di bawah, karena kaidahnya yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau Allah di atas berarti Allah lebih kecil daripada yang di bawah. Kata dia. Berapi-api pokoknya kalau menolak akidah Allah di atas itu. Ya, karena akidahnya Allah maujudun bila makan katanya. Allah itu ada tanpa arah, tanpa tempat. Tapi ketika dia ceramah di kesempatan yang lain, ketika menyebut nama Allah, jarinya itu mesti gini. Ya. Maka para hadirin, hendaklah kita ini bertawakal kepada Allah. Jarinya gini. Padahal kalau menolak Allah di atas luar biasa, tapi tadi fitrahnya nggak bisa dia
dia tolak, dia hindari. Ya. Bahkan pernah salah seorang syekh menceritakan dia pernah berdebat keras dengan seorang yang menolak Allah di atas. Ya. Setelah debat keras, ya akhirnya sudah nggak ada titik temu. Dia mengatakan nanti kita buktikan di hadapan Allah. Nah, jadi ini. Ya. Nanti kita buktikan di hadapan Allah di hari kiamat. Syekhnya senyum-senyum, tanganmu nakal itu, gitu kan. Fal aqlu masdarun lakinnahu laisa masdaron mustaqillan. Kata beliau, maka akal itu betul dijadikan sebagai sumber dalam talaki menerima agama. Namun itu bukan sumber yang merdeka. Ya, akal itu bukan sumber yang merdeka dalam menerima agama. Enggak boleh dimutlakkan. Bal yahtaju ila tanbihi syara' wa irsyadihi lil adillah. Namun akal itu perlu bimbingan dalil, perlu bimbingan wahyu, bimbingan syariat. Gak boleh dimerdekakan. Wis pokoknya kita ini merdeka beragama ini dengan akal, terlepas dari belenggu-belenggu dalil. Oh, sesat. Ada yang kayak gitu. Ya, orang Islam itu harus merdeka. Ya, karena Islam ya itu bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan kitab ulama, bukan, tapi Al-Quran itu akalmu. Ya, kata seorang budayawan di negeri kita itu. Ya. Al-Quran itu akalmu, bukan Islam itu akalmu, bukan Al-Quran, bukan sunnah. Ya, ini ada orang-orang yang terlalu memutlakkan akal sehingga merdeka, berpikir bebas. Nggak boleh, akal nggak merdeka, harus dibimbing dengan dalil. Li annal i'timad ala mahdil aqli sabilun litafarruq wat tanazu'. Karena kalau cuman berpegangan dengan akal, dimutlakkan akal ini, dimerdekakan, dibebaskan akal ini dari belenggu-belenggu dalil, maka yang terjadi perpecahan dan perselisihan. Karena kemarin kita sampaikan akal manusia sama atau beda? Beda-beda. Maka gegeran umat Islam. Ya, karena menurut saya itu masuk akal, akal saya menunjukkan akan hal itu, tapi menurutmu nggak masuk akal. Nggak bisa, akalku yang benar. Kata lawannya, nggak bisa, akalku yang benar. Ya, aku yang lebih pintar. Ya, gelarku lebih banyak daripada ente lo. Mari adu-aduan gelar. Saya S1, oh saya S2, saya S3 gitu. Oh saya profesor gitu. Kemudian wa minal masadir ats-tsanawiyah al-fitrah wal muradu biha al-haqiqah allati khuliqu 'alaiha. Sedangkan yang kedua, sumber sekunder selain akal adalah fitrah. Ya, fitrah ini maksudnya adalah suatu hakikat kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia sudah memiliki kebenaran, hakikat kebenaran yang dibawa itu. Sudah memiliki hakikat kebenaran itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Ya, Allah fitrahkan manusia di atasnya. Hampir mirip pembahasannya dengan akal tadi. Ya, cuman fitrah ini bukan hasil dari berpikir. Ya, kalau akal ini kan hasil dari berpikir. Ya, Allah itu alam semesta ini nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, pasti. Itu kan hasil dari berpikirnya dia, akalnya dia. Tapi kalau fitrah ini enggak, langsung, nggak pakai berpikir. Ya, kayak tadi orang yang menunjuk tangannya ke atas itu langsung fitrahnya dia itu memang. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, faqad tabayyana min dalalatil kitabi was sunnah wa ittifaqis salaf ala anna al-khalqa mafturun ala dinillah. Kata Imam Ibnu Qayyim, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kepada kita, demikian juga kesepakatan para salaf, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa makhluk yang Allah ciptakan itu sudah dibekali dengan fitrah. Ya, Allah menciptakan manusia ini sudah dibekali dengan fitrah. Mereka itu di atas agama Allah secara fitrahnya itu.
Ya, selama memang belum dirusak. Ya. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan dari rahim siapapun, mau mbok bapak Islam, mbok bapak Nasoro, mbok bapak Yahudi, pokoknya setiap bayi yang dilahirkan pasti dia dilahirkan di atas fitrahnya. Ya, kebenaran yang sudah Allah letakkan dalam bayi tersebut. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa kenapa Nabi nggak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim? Sudah fitrah itu tadi. Paham ya maksudnya ya? Nabi menyebutkan 3 tadi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa nggak dijadikan Muslim? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayinya itu Islam. Enggak, karena secara asal sudah apa? Sudah Islam. Ya, fitrah itu. Alladzi huwa ma'rifatuhu wal iqraru bihi wa mahabbatuhu wal khudu'u lahu, di mana seorang bayi yang dilahirkan tadi, setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti dibekali oleh Allah pengetahuan mengenal Allah. Ya, dibekali insting untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, dibekali fitrah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal khudu' dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sepanjang belum dirusak fitrahnya, pasti sudah ada masing-masing seperti itu. Wa anna dzalika mujibu fitratihim wa muqtadaha. Yang demikian itu sesuai dengan yang Allah fitrahkan kepada mereka dan konsekuensinya. Yajibu husuluhu fiha illam yahsul ma yu'ariduhu wa yaktadi husulu diddihi. Kalau dia tidak mendapatkan itu, maka pasti dia akan mendapatkan kebalikan. Nah, dulu pernah sering kalau kajian itu ketika membahas tentang ketinggian Allah, sifat Allah berada di atas, biasanya saya ngetes anak-anak kecil. Karena anak kecil itu belum mendapatkan informasi, masih belum mendapatkan informasi dari pelajaran-pelajarannya, atau mungkin ya mereka menjawab sesuai dengan apa ya, fitrahnya. Ketika ditanya di mana Allah dengan fitrahnya, mereka akan mengatakan di atas. Ya. Padahal kalau ditanya apa dalilnya nggak tahu. Ya. Dikasih tahu sama siapa? Nggak ada yang ngasih tahu. Iya, kita dapati sebagian anak-anak itu, loh, siapa yang ngajari kau kalau Allah di atas itu? Bingung dia. Nggak ada yang ngajari. Tapi pernah suatu kejadian itu, saya tanya ada anak kecil, ya di mana Allah itu? Ya, dia mengatakan bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat. Duh, iki agak lain ini anak kecil ini, gitu kan? Siapa yang bilang kayak gitu? Apa jawabannya? Gurunya di sekolah. Iya, kata ustadz di sekolah. Nah, ini sudah di apa kan? Sudah dirusak. Ya, kaget bapaknya. Ya kan, dikira selama ini mungkin sekolahnya sekolahan yang baik, sekolahan bagus gitu, anaknya diajari akidah yang hak. Ternyata enggak. Ya, makanya penting kita ini jangan lepas tangan sama pendidikan anak-anak. Kadang tanya anak-anak itu, tadi di sekolah diajarkan apa? Coba baca kitab atau buku pelajaran agamanya itu. Dibaca buku pelajaran agama. Ya, bab-babnya, kemudian nanti anaknya ditanya apa kata ustadz, apa kata ustadzah. Ya, jangan terus, oh ini sekolah-sekolah sunnah. Ya, berarti yang diajarkan di sana sesuai dengan sunnah, nggak mesti. Ya, kalaupun memang kurikulumnya sekolahnya sekolah sunnah, terkadang ustadznya itu ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang terkadang nggak diketahui oleh pihak sekolah. Jangankan di Indonesia sekolah sunnah, Universitas Islam Madinah itu juga kemasukan orang-orang yang ruwet-ruwet pemikirannya. Ya, dulu pernah ada disebutkan sama guru kita, ada namanya Syekh Abdullah Jarbu'. Syekh Abdullah Jarbu' ini ya berpemahaman takfiri. Ya, pernah masuk ngajar di Universitas Islam Madinah itu. Sekarang luar biasa. Ya, bahkan mengkafirkan para ulama-ulama masyayikh di Saudi itu.
dikafirkan sama orang ini. Bahkan Syekh Albani juga nggak luput dari caci makinya dia. Itu dulu ngajar di Universitas Islam Madinah. Ya, maka perlu bagi orang tua untuk ngecek pendidikan anaknya. Jangan sampai anak kita dirusak, fitrahnya dirusak, ya akalnya dirusak. Ya. Dan itu juga perlu orang tuanya ngaji juga. Kalau orang tuanya nggak ngaji, nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya kan, bahkan terkadang justru bapaknya yang diajari sama anaknya. Ya Pak, kata Ustadz di sekolah itu gini. Oh gitu ya, Bapak baru tahu. Gitu. Iya. Ya, ini bahaya ini. Nah, kemudian kembali ke sini. Kalau nggak salah berapa tahun yang lalu itu pernah ada salah satu jamaah kita di sini itu. Dia mendapati di kitab pelajaran sekolah sejarah tarikh, masih SD, kelas 4 apa kelas 5 gitu, masih SD. Ternyata di pelajaran sekolah tarikhnya itu membahas tentang perang Siffin dan perang Jamal. Ini luar biasa, ini anak SD sudah dijejali tentang materi perselisihan para sahabat. Ya, padahal harusnya materi-materi seperti itu nggak bisa disampaikan secara umum, apalagi anak-anak kecil. Masih kelas 5, kelas 6 sudah diajari tentang materi perang Jamal dan perang Siffin. Perselisihan antara siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal, Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Az-Zubair dan Thalhah bin Ubaidillah. Dan ketika dibaca penjelasan di buku itu, ternyata memang betul yang disudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, untungnya bapaknya ini tahu bahwasanya hal-hal demikian ini nggak benar menurut akidah Ahlussunnah. Ketika membaca perselisihan di antara para sahabat kemudian menyudutkan, ya menjelek-jelekkan salah satu dari para sahabat Nabi yang sedang berselisih, ini nggak benar. Harusnya disampaikan bahwasanya ini para sahabat berijtihad. Ya, yang salah tetap mendapatkan apa? Pahala, satu pahala di sisi Allah. Nggak boleh dicaci maki, nggak boleh dijatuhkan harga dirinya. Tapi anak materi gini nggak bisa disampaikan kepada anak SD. Apa anak SD? Ijtihad opo? Nggak paham mereka. Yang salah yang bikin kurikulum. Ya. Hanya diprotes ke pihak sekolah. Kok bisa materi sampai seperti ini disampaikan kepada anak-anak SD, apalagi sampai menyudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Ketahuan sama bapaknya sendiri, ketahuan. Ya, viral mungkin berapa tahun yang lalu itu. Sekolahnya dekat sini juga gitu loh. Kemudian kata beliau, wa qad dallatil fitrah ala ba'dil matalib ad-diniyah kadalalatiha ala uluwillah. Ya, ini kata beliau, dan fitrah itu menunjukkan kepada kita beberapa akidah-akidah seperti akidah ketinggian Allah. Ya, ketinggian Allah itu kita diarahkan sama fitrah. Hati kita itu selalu kemana? Kalau minta, fitrah kita selalu ke atas. Ya, selalu ke atas. Inilah yang membuat bingung gurunya Al-Hamadani. Di mana Al-Hamadani mengatakan, jelaskan kepadaku bahwasanya hatiku ini nggak bisa dibujui. Saya itu kalau berdoa mesti mengarahnya ke atas. Ya, saya kalau berdoa mesti mengarahnya ke atas. Bagaimana cara menghilangkan itu? Kan gitu kan? Meskipun kau jejali saya dengan materi-materi bahwa Allah tidak di atas, ya kau jejali saya dengan syubhat-syubhat bahwasanya Allah di mana-mana misalnya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan. Coba jelaskan bagaimana cara menghilangkan keterkaitan hati saya dengan di atas. Saya kalau berdoa itu mesti hati saya mengarah ke atas. Ya apa cara ngilang noi? Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Hanya kata gurunya, hayyaroni Hamadani, hayyaroni Hamadani. Hamadani membuat aku bingung. Hamadani membuat aku bingung. Bingung dia deh. Karena dia sendiri juga mau nggak mau harus mengakui ketika berdoa, ketika bergantung mesti ke atas. Ya, dan itu yang dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, sungguh kami telah melihat wajahmu sering mengarah ke arah atas langit. Ya, Nabi itu dulu sering berdoa kepada Allah. Ketika kiblatnya masih di Baitul Maqdis, Nabi sering berdoa agar kiblatnya dipindah ke Ka'bah.
Nah, Allah mengatakan Nabi sering menatap ke arah langit, berdoa kepada Allah. Maka kami akan kabulkan, kata Allah. Kami akan pindahkan kiblat sesuai dengan yang kau inginkan. Maka sekarang arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka dirubah kiblatnya sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi. Ya, maka Nabi menghadap ke atas. Demikian juga kita manusia, fitrahnya menghadap ke atas. Bahkan itu fitrah semua makhluk, bukan cuma umat Islam saja. Ya, orang Nasrani meyakini demikian. Ya, orang Yahudi juga meyakini demikian. Ya, antum kalau lihat orang-orang Nasrani misalnya, ya, akidah mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada di atas. Ya, makanya ketika ini kisah mereka ya, akidah mereka ya, ketika Yesus katanya disalib, ya kemudian dikuburkan, setelah itu 3 hari setelahnya bangun lagi, kemudian naik kemana? Naik ke atas bertemu dengan Bapa Allah. Tuh ke atas. Ya, demikian juga dengan orang-orang Yahudi. Ya, nah, kalau lihat sendiri ketika anak ke ke Palestina sana, orang Yahudi ketika berdoa di tembok ratapan itu, ya mereka itu menatapnya ke arah atas. Ya, itu sudah fitrah manusia. Bahkan orang yang nggak belajar agama juga ngomongnya apa? Serahkan kepada yang di atas. Itu omongannya orang siapa itu? Orang ngaji atau orang awam itu? Orang-orang awam itu ngomongnya gitu. Gak pernah tahu mereka Tuhan di mana, tapi fitrah mereka yang mengarahkan mulut mereka mengatakan Allah serahkan kepada yang di atas. Terserah yang di atas gitu. Itu fitrah mereka. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma kaunuhu 'aliyan 'ala makhluqatih ba'inan anhum fa hadha amrun ma'lumun bil fitrati ad-daruriyah allati yashtariku fiha jami'u bani Adam. Ya, kata beliau, Syekhul Islam mengatakan, adapun tentang Allah, ketinggian Allah di atas makhluknya, dan juga bahwasanya Allah itu terpisah dari makhluknya, maka ini adalah perkara fitrah, kata beliau. Ya, fitrah kita mengarahkan Allah bersatu atau terpisah dengan makhluk. Tuh, kok fitrah antum ini agak error nih. Allah bersatu dengan makhluk atau terpisah? Terpisah, itu fitrah manusia itu. Nggak mungkin Allah bersatu dengan makhluknya. Ya, di mana semua Bani Adam sepakat akan hal ini. Tidak dibedakan antara Muslim dengan kafir. Orang-orang kafir juga dikasih sama Allah fitrah ini. Ya, diakui oleh orang-orang yang bukan Islam sekalipun. Kadzalika dallatil fitrah ala tauhidir rububiyah. Demikian juga fitrah kita itu mengarahkan kita tentang tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Itu fitrah kita mengarahkan kita ke situ. Qala Ibnu Abil Iz, berkata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, fa inna tauhidar rububiyah la yahtaju ila dalil fa innahu markuzun fil fitrah. Sesungguhnya tauhid rububiyah itu tidak membutuhkan dalil, karena tauhid rububiyah itu sudah Allah letakkan di dalam manusia lewat fitrahnya. Ya, tauhid rububiyah ini sebenarnya nggak perlu penjelasan. Makanya para nabi dan rasul, apakah mereka diutus kepada kaum menjelaskan tauhid rububiyah? Tidak. Kenapa? Karena kaumnya sudah apa? Sudah di atas fitrahnya tauhid rububiyah. Makanya yang dijelaskan tauhid uluhiyah. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya kisahkan tentang Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Fakhruddin Ar-Razi ini pernah jalan di suatu tempat dengan pengikut-pengikutnya yang banyak jalan di belakangnya. Ada seorang wanita tua, kemudian heran dengan pemandangan ini. Ki sopo iki? Kok ditutno wong akeh iki? Akhirnya ditanya sama salah satu pengikutnya, ya, man hada? Siapa hadar rajul? Siapa orang ini? Ya, kau nggak tahu tentang dia? Tidak, saya nggak tahu tentang dia. Dia mengatakan, huwaladzi ya'rifu alfa dalilin ala wujudir rabb. Tahu nggak orang ini siapa? Dia adalah orang yang tahu 1000 dalil bahwasanya Allah itu ada. Dia yang punya dalil 1000, bisa menunjukkan 1000 dalil kalau Allah itu ada.
Maka dijawab sama wanita tua ini, afillahi syakkun, apakah kau ragu tentang keberadaan Allah sehingga pakai 1000 dalil itu? Paham ya? Sudah ada dalil fitrah, ada apa kau bawakan dalil ini, dalil ini, dalil ini? Fitrah manusia sudah menunjukkan Allah Allah itu ada, bukan Allah di atas, Allah itu ada. Ngapain pakai hafal 1000 dalil segala ini? Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.